Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rusmiati, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 1 Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Rancangan tindakan aksi nyata. A. Latar belakang. 1. Pembelajaran di sekolah akan berjalan dengan baik bila didukung penerapan budaya positif. Dengan budaya positif akan terwujud pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga murid dapat belajar dengan aman, nyaman, dan senang. Yang kedua, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka mereka akan mendapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. B. Tujuan. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. C. Tolak ukur. Yang pertama, guru memahami konsep disiplin positif, pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Yang kedua, dengan terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan peserta didik. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut adalah foto keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian yang D, lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasi bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang E, dukungan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, dukungan berupa izin pelaksanaan dari kepala sekolah. Yang kedua, dukungan dari rekan sejawat atau guru untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana dari petugas yang mendukung pelaksanaan sosialisasi. F. Kegiatan diseminasi. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Di sini saya Rusmiati. Saya di sini mau memaparkan tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebenarnya kita akan belajar tentang tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala program yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki rangkungnya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Selanjutnya kita akan belajar tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama dari budaya positif adalah satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif
yang ketiga motivasi perilaku, yang keempat adalah kebutuhan dasar, yang kelima positif cultural guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Akan lanjut. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Paradigma baru pembelajaran adalah tata cara bertindak atau melakukan sesuatu dengan didasari oleh kegiatan berpikir di dalam batas-batas tertentu supaya bisa berhasil dalam merubah tingkah laku manusia yang relatif menetap. Kemudian di sini ada kegiatan pemantiknya adalah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Nah, cobalah buka. Ada adalah A. Oke. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kita bisa coba bersama-sama, oke. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, coba kita akan membayangkan, ya, bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Coba Pak Puji dan semuanya ya bisa mengepalkan tangannya. Nah, Anda perlu menjaga benda itu sekuat tenaga, ya, karena begitu pentingnya untuk kehidupan kita, maka kita mengepalnya sekuat tenaga. Tugas rekan Anda atau B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ya, teman Anda yang B boleh membujuk atau menghardik atau mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Bisa dipraktekkan? Ya, ya dengan teman ya. Ya, yang satu A, yang satu B. Dia bisa minta contoh dunia sama Buya. Ayo coba. Iya, di situ kenapa kok dunia sampai tidak mau? Karena apa? Itu adalah sesuatu yang berharga, ya. Ya. Nah, karena itu adalah sesuatu yang berharga, jadi hanya diri kita sendiri yang mau untuk membuka dengan kerelaan diri kita sendiri, ya. Kemudian miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, ya, dari tadi yang kita refleksikan bersama-sama itu. Selanjutnya, cara merubah paradigma. Bagaimana cara merubah paradigma? Yang pertama yaitu paradigma stimulus respon, ya, menuju ke pendekatan teori kontrol, ya. Nah, dengan bagaimana? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Yang selanjutnya di sini ada antara stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Yang pertama yaitu realitas kebutuhan kita sama. Teorinya realitas kebutuhan kita itu adalah berbeda satu dengan yang lain. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Untuk selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama
dengan kita. Di teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini di teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Terus kemudian, ya semua di sini semua perilaku itu adalah memiliki tujuan. Jadi setiap anak mungkin ya setiap murid berperilaku atau melakukan sesuatu atau bersikap itu pasti anak itu punya tujuan seperti itu. Kemudian di selanjutnya di sini orang lain bisa mengontrol saya. Oke, terus teori kontrol tentang dunia yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini teori ini ya mengatakan bahwa hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, seperti tadi yang sudah kita praktekkan bersama-sama. Ketika kita memaksa dari B tadi memaksa sesuatu, kalau kita tidak punya kerelaan seperti itu, ya kesadaran diri atau mengontrol diri kita, ya kita tetap genggam itu. Tetapi ketika kita punya kesadaran diri, kita bisa melepas. Jadi di sini hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, di teori kontrol ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Oke. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi ketika ada kita membujuk gagal itu adalah dipaksa gitu ya. Nah, di teori kontrol ini adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada pilihan-pilihan baru yang kita sampaikan di sana. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah. Ini di stimulus respon tentang dunia. Di teori kontrolnya yaitu tentang model berpikir menang-menang. Jadi semua itu tidak ada yang kalah. Jadi semua menang. Selanjutnya di sini dalam membangun budaya positif, ya, sekolah dapat menciptakan dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar apa? Agar siswa mampu untuk berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini termasuk di belajar Pancasila. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Selanjutnya, jadi disiplin yang kedua adalah tentang disiplin positif. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa sih yang terbayang di dalam benak kita semuanya? Ya, apa yang terlintas di pikiran kita atau di pikiran Anda? Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib, dengan aturan. Ya, kata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, padahal itu sesungguhnya adalah berbeda. Nah, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, di dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan apa? Ketidaknyamanan.
selanjutnya ya. Nah, disiplin itu sendiri apa? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, nilai-nilai yang kita hargai itu nilai yang bagaimana? Di sini nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai di dalam profil pelajar Pancasila ya. Tentunya kita tahu nilai-nilai pelajar Pancasila itu apa saja. Dan selanjutnya adalah, nah, mari Bapak Ibu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita sudah berperilaku kepada orang lain? Terus mengapa kita melakukan segala sesuatu? Nah, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Ya, tidak dipungkiri juga, terkadang kita juga melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau, karena kita ingin melakukan kita mendapatkan sesuatu, makanya kita melakukan itu. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Nah, apa itu? Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Ya. Motivasi perilaku manusia dan motivasi eksternal. Apa ini ya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua dalam motivasi eksternal ini adalah untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain karena ingin mendapatkan sesuatu, yaitu adalah motivasi perilaku manusia yang perilaku eksternal. Nah, sekarang yang kedua adalah motivasi internal. Nah, motivasi internal ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, itu adalah motivasi internal kita. Yang selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia tadi ya, ini enggak kelihatan. Ya, motivasi internal ini internal, oke, tidak terlalu kelihatan. Nah, dalam motivasi internal ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah dipercaya, yaitu apa? Dengan apa? Di sini adalah menghindari atau hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal pada murid. Nah, kemudian untuk selanjutnya, nah kita akan belajar tentang apa hukuman atau konsekuensi ya. Nah, nanti kita akan bersama-sama menyebutkan, kita akan bersama-sama belajar ini termasuk hukuman apa konsekuensi sih, gitu ya. Saya akan bacakan yang pertama, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman ya. Nah, kemudian yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk? Iya, hukuman. Yang ketiga adalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, betul sekali, tentang konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk
hukuman. Ya, selanjutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini termasuk gimana kalau konsekuensi ya, ini murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Oke. Karena berhubungan ya, ada keterkaitan ya di sini. Oke. Antara kesalahannya dengan apa ini? Peraturan. Konsekuensi. Nah, yang selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kira-kira apa? Hukuman. Oke. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah konsekuensi. Selanjutnya kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya, konsekuensi ya. Yang selanjutnya duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini adalah konsekuensi. Yang selanjutnya terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Itu adalah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ya, itu adalah konsekuensi karena masih ada hubungannya Pak antara ini pelajaran PJOK. Kita akan lanjutkan kembali. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya itu berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, kali ini kita akan diperkenalkan dengan program namanya disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari dosen ya 2004. Nah, kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari Jason Dawson ya, yang tahun 1996. Lanjut. Nah, di sini kita akan belajar tentang identitas gagal dan identitas sukses, yaitu hukuman dan juga tentang disiplin. Di sini ada hukuman, di sini di identitas sukses ini ada disiplin, itu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, saya akan bacakan untuk Bapak-Ibu semuanya, yaitu yang pertama di hukuman identitas gagal, hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya murid atau anak belajar taat kepada peraturan. Dalam restitusi di sini murid atau anak belajar memecahkan masalah. Oke.
Kemudian selanjutnya dalam hukuman identitas yang gagal yaitu hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar imbas kesalahan. Di dalam konsekuensinya di sini identitas sukses konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusinya di sini adalah anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Kemudian yang di identitas gagal hukuman, banyak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, kemudian bisa mengasingkan diri, menyendiri gitu. Identitas sukses disiplin di dalam konsekuensi ini adalah sudah kehilangan hak waktu jeda seorang diri, dan di sini juga disebutkan adalah penahanan. Di dalam restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Yang selanjutnya, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Jadi hukuman ini adalah identitas yang gagal ini tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Dalam konsekuensinya di sini adalah sudah diketahui atau masuk akal. Dalam restitusi di sini adalah berupa undangan untuk mengadakan restitusi, ya, sebagaimana kita tahu tadi. Kemudian yang selanjutnya untuk hukuman di dalam identitas gagal yaitu hukuman adalah dibuat oleh guru. Konsekuensinya di sini adalah dibuat oleh guru dan murid atau anak. Dalam restitusi yang membuat itu adalah murid sendiri atau anak itu sendiri. Yang terakhir di sini dalam hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan murid tersebut. Namun di dalam konsekuensinya di sini adalah membantu menyatakan peraturan melalui peringatan dan penerapan konsekuensi. Dalam restitusi menguatkan. Jadi guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir murid, sehingga di sini murid sendiri yang bisa memutuskan, ya, murid sendiri yang akan dengan kesadarannya akan memutuskan apa yang harus dilakukan dan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kesepakati bersama. Ya, yang selanjutnya di sini dihukum oleh penghargaan. Ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini adalah dari Alfikon, ya, dihukum oleh penghargaan. Yang selanjutnya, memberikan penghargaan nilainya itu sama dengan memberi hukum atau dengan menghukum seseorang. Nah, ini ada pengaruhnya, Bapak Ibu, dipengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Terus penghargaan bisa merusak hubungan. Yang selanjutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini juga ada penghargaan menurunkan kualitas. Yang selanjutnya
penghargaan itu mematikan kreativitas, dan yang terakhir adalah penghargaan itu membuat. Nah, kita akan belajar yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ada berapa tuh kebutuhan dasar manusia itu? Ya, ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ya, itu adalah kita mempunyai tujuan tertentu yang masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita, ya. Usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita capai. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita capai, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, di sini ada 5 ya kebutuhan dasar manusia. Adalah yang satu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kebebasan. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah bertahan hidup. Nah, itu kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Nah, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya itu dengan berbagai cara. Tentunya juga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jadi yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, jika kita dapat mengidentifikasikan kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, ya, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan apa? Mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif juga. Nah, tadi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan 5 posisi kontrol yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang posisi kontrol. Penghukum itu yang bagaimana, pembuat merasa bersalah itu yang bagaimana. Kita akan pelajari bersama. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat tentang motivasi, ya, dan kemudian dilanjutkan dengan 5 posisi kontrol yang saya bacakan tadi. Nah, di sini ada tahap-tahapan, ya. Jadi di tahapan penghukum dan pembuat orang bersalah, merasa bersalah itu adalah termasuk identitas gagal. Sekarang kita di posisi yang mana? Kemudian identitas berhasil atau sukses ini dikontrol yang ke ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain ini termasuk di teman dan pemantau. Nah, terus yang selanjutnya identitas berhasil atau sukses atau kontrol diri, menghargai diri sendiri, ini di posisi kontrol sebagai manajer. Kita akan belajar bersama-sama di sini tentang motivasi, ya. Ketika guru berbuat di sini yang menghukum ini adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyinggung
muridnya. Dan selanjutnya sebagai pemantau adalah menghitung dan mengukur, ya, menghitung dan mengukur. Sebagai kontrol sebagai manajer yang dilakukan adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian yang kedua yang bawahnya, ketika guru berkata, ya, motivasi berkata, guru berkata di dalam yang termasuk mengukur ini adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, jadi ada ancaman di situ, okay? Rasakan, nah seperti itu termasuk mengukur. Nah, ketika membuat orang merasa bersalah, itu dengan contoh kata-kata seperti ini. Kamu seharusnya, ya, kamu sudah tahu kan, ibu lebih lelah sekali, ya. Terus katakan lagi mungkin ibu stres, ya, seperti itu. Katakan sebagai teman di sini dengan kata-kata ayolah lakukan demi ibu, ya. Terus apa lagi ya? Masa kamu tidak mau sih, gitu ya? Ingin tidak ibu jadi ibu pernah bantu, ingat ya, ibu pernah bantu, jadi merasa sebagai teman di dalam ngobrol sebagai teman. Sebagai pemantau di sini kata-kata yang digunakan adalah apa peraturannya, nah seperti itu. Nah, beda dengan di manajer, ya, yang di manajer ini adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya, sebelum memberikan pertanyaan kepada murid. Nah, hasilnya, ya, di sini hasil dari tadi yang disampaikan, dikontrol sebagai penghukum adalah memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Jadi itu hasilnya. Nah, kemudian di pembuat orang merasa bersalah, hasilnya apa? Yaitu di sini hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Nah, itu adalah identitas yang gagal. Kemudian di identitas yang berhasil, ya, yang melakukan sebagai teman, hasilnya adalah ketergantungan. Ya, jadi ketika ada ibu itu bisa melakukannya, tetapi ketika mungkin buku atau Pak Gusnya nggak ada, ya sudah gitu. Nah, terus sebagai pemantau ini adalah menyesuaikan diri, ya, bila diawasi. Kalau tidak diawasi, ya sudah seperti semula lagi. Nah, untuk di manajer apa hasilnya di sini adalah menguatkan pribadi. Jadi dia karena dari kesadaran sendiri, jadi dia tidak melakukan walaupun ada Pak Guru, ya, tetap melakukan apa yang sudah diyakini. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, ya, kaitannya dengan dunia berkualitas, di posisi sebagai penghukum ini ada apa yang terima, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, kemudian pembuat orang merasa bersalah, yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kontrol sebagai teman di sini hasilnya adalah murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Yang selanjutnya sebagai pemantau adalah murid meletakkan guru, ya, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Sedangkan kontrol sebagai manajer, yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya, jadi di sini kita tahu hasilnya, perbedaannya. Dan yang selanjutnya motivasi. Yang murid berkata dalam menghukum ini, ya, kontrol sebagai penghukum adalah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, seperti
seperti itu. Nah, yang kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, di sini kata yang disampaikan murid adalah maafkan saya ya, maafkan saya. Nah, selanjutnya di identitas berasal tadi teman ya, kontrol sebagai teman adalah saya pikir bapak atau ibu, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini sebagai pemantau, ya, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, itu kontrol sebagai pemantau. Kontrol sebagai manajer di sini, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Nah, itu adalah motivasi dari ketika murid berkata, dampak pada murid. Nah, dampaknya apa? Dampak kontrol sebagai penghukum itu adalah murid itu mengulangi kesalahannya lagi. Nah, ketika kita di posisi sebagai penghukum, itu murid akan mengulangi kesalahannya lagi. Nah, yang kedua, kontrol sebagai membuat orang merasa bersalah di sini, merasa rendah diri itu tidak pede. Nah, merasa rendah diri minder seperti itu. Nah, kontrol sebagai teman, dampaknya pada murid adalah lemah ya, tidak mandiri dan ketergantungan. Sebagai pemantau ya, dampaknya di sini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi salah satunya adalah hadiah yang akan dia terima seperti itu. Nah, yang posisi kontrol sebagai manajer, dampaknya apa di sini? Dampaknya adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Nah, itu adalah 5 kontrol ya. Nah, posisi kontrol seorang guru. Nah, sebagai seorang guru, kita adalah di posisi sebagai manajer. Nah, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid itu sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid itu sendiri. Nah, yang keenam yang terakhir adalah tentang keyakinan kelas. Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya. Kedua, saat berbelanja di tempat yang ramai pembeli, mengapa kita harus mengantri untuk membayar di kasir? Nah, pasti ada keyakinan, ada kesepakatan ya di sini ya, ada alasan. Nah, di sini nilai-nilai dapatkan ketika harus mengambil adalah nilai keselamatan dan kebaikan yang inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Ya, tentang pertanyaan kenapa menggunakan helm seperti itu. Nah, dan menekankan pada keyakinan seseorang agar lebih memotivasi diri dari dalam. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan apa? Keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi menjalankan
Nah, demikian juga dengan murid-murid kita, ya, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia, ya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kata-kata digunakan dalam kata-kata yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga murid ini mudah mengingat dan mudah memahami, ya. Jadi semua warga kelas bisa lebih mudah mengingat, mudah memahami tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap saat ditinjau, lihat kembali. Nah, contoh keyakinan kelas di sini adalah selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Dan selanjutnya, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Terus kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, di sini saya akan aksi nyata yang saya lakukan untuk keyakinan kelas. Ini harus dibayangkan. Ya, saya melihat keyakinan kelas yang saya kemarin lakukan dengan anak-anak saya yang tidak terdengar. Ya, ini adalah aksi nyata dari pembentukan kelas yang kemarin saya lakukan pada itu. Kita akan lanjutkan. Oh iya. Mic-nya diarahkan nang. Oh iya. Jadi ya dalam keyakinan kelas ini di sini ada beberapa ya dari datang tepat waktu, kemudian apa namanya, bila bertanya harus mengangkat tangan seperti dahulu. Itu dari curahan anak, ya. Kita buat keyakinan, di situ ada beberapa keyakinan yang diterapkan, yaitu tentang tanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian ada lagi apa namanya,
Sebagai guru, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, kira-kira tindakan mana yang akan Anda lakukan? Di sini adalah menunjukkan kesalahan dan meminta melihat kesalahan baik-baik, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu harus bertindak. Ketiga, di sini mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Dan selanjutnya adalah bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Nah, di sini mengkritik dan membiarkannya. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan yang di atas tadi, mungkin Anda, saya membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Yang selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Ya, tapi kita sudah belajar juga segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membuat murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya adalah bahwa restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam hati. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang enam, restitusi adalah cara yang paling baik. Ya. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, jadi bukan tindakan. Nah, kedelapan, restitusi itu adalah menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, tahapan segitiga restitusi di sini ada tahapan, yaitu tentang menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Ya, di sini setiap menstabilkan identitas itu di sini adalah setiap orang pernah melakukan kesalahan, ya, dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian di dalam validasi atau tindakan di sini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkannya? Dalam selanjutnya itu tentang penayangan keyakinan, tentang keyakinan kelas apa? Ya, telah kita sepakati bersama. Nah, dari situ kita akan tahu, kita akan gali dan murid itu sendiri akan mengutarakan keyakinan yang ada. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah pada tersebut melalui tahapan-tahapan segitiga restitusi. Nah, ini adalah satu aksi nyata saya penerapan segitiga restitusi. Ya, contohnya, nah, segitiga
dia itu datang terlambat sekolah, ya dia datang 30 menit dengan alasan dengan apa? Kenapa dia datang? Karena bajunya belum disetrika, karena orang tuanya sakit, dan yang menyetrikakan adalah ibunya, tapi ibunya sakit, sehingga dia harus menyetrika sendiri. Akibatnya dia terlambat datang. Dan ketika itu saya menerapkan restitusi di sini, ya tentang kenapa terlambat, karena menyetrika baju, ya terus kemudian dia juga menyebutkan tentang keyakinan kelas yang dia langgar, yaitu untuk datang tepat waktu. Dari situ Jessica ini bisa ya menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara apa? Dia belajar menyetrika dan menyiapkan itu sendiri, dan belajar dengan orang tuanya, dan akhirnya dia membuat komitmen dengan keyakinan keras yang ada, yaitu untuk datang tepat waktu, sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara belajar menyetrika bajunya sendiri dan menyiapkan pada malam hari. Nah, selanjutnya di sini juga ada lagi, ini adalah namanya Haris. Nah, Haris ini adalah ketika mengadakan ulangan matematika, dia itu mengontak temannya, dan di sini Haris ini melalui sertifikat restitusi ini Haris menyatakan kalau dirinya itu ternyata karena belajar, karena bermain game. Nah, dari situ kita menjadi pertanyaan yang dia menceritakan kenapa teman-temannya menjadi karena tidak bisa. Kemudian dia mengutarakan ya keyakinan kelas yang dia tidak lakukan waktu itu, yaitu dengan bertanggung jawab. Ya dia tidak bertanggung jawab ketika ada ulangan, dia belajar, dan akhirnya dia memutuskan ketika ulangan yang akan datang dia tidak akan mengulang lagi, dan dia akan belajar, pulang-pulang belajar sehingga mendapatkan nilai yang bagus. Itu keyakinan yang yang harus diperbaiki oleh Haris, dan ini membuat dia lebih percaya diri dan bersemangat untuk melakukan hal itu. Nah, dari sini kita akan tahu bagaimana kita bisa menerapkan sertifikat restitusi, di mana anak bisa mengontrol dirinya. Itu yang saya sampaikan untuk kita semuanya, adalah pemahaman dan apa yang kita pelajari saat ini, ya menjadi pembelajaran untuk kita lebih baik lagi, menjadi guru yang lebih baik lagi, sehingga apa yang kita dapatkan pada saat ini benar-benar dapat kita terapkan di dalam sekolah kita. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.